Halo guys, ketemu lagi dengan saya Buntalas Pro. Dan seperti biasa kita akan trip lagi pada kesempatan kali ini. Sekarang sekitar jam 2 siang. Kondisi matahari sangat panas. Mudah-mudahan trip kali ini ada hasil, teman-teman. Sebelum menuju lokasi berburu ikan, terlebih dahulu seluruh peralatan yang akan digunakan kami letakkan dengan rapi di atas perahu. Dan untuk kondisi air saat ini sedang pasang. Semoga ikan-ikan sedang berkumpul dan bersiap menyambut kedatangan kami. Sebelum itu kita angkat perahu terlebih dahulu ke pinggir pantai agar siap melaju tanpa hambatan, teman-teman. Ini biasanya saya cari daun seperti ini buat mencuci masker supaya tidak berembun, teman-teman. Bunda, oh. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saatnya mendayung ke spot tujuan berburu ikan kali ini. Setelah kurang dari 30 menit, akhirnya kami sampai di spot tujuan berburu ikan kali ini. Dan setelah semua peralatan sudah terpasang dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, mari kita menjelajah spot ini bersama-sama, teman-teman. Seperti biasa, karet pada speargun harus selalu standby dan siap sedia karena ikan target kadang datang tiba-tiba. Belum lama setelah saya mereload karet speargun, langsung terlihat sosok misterius yang menatapku intens. Saya langsung menyelam dengan pelan dan sambil mengarahkan speargun ke target. Setelah dekat, speargun saya tembakkan dan jreng, kena sasaran, teman-teman. Dan karena mata panah tertancap di batu, jadi saya harus kembali turun untuk melepaskannya. Untuk ikan yang saya dapatkan kali ini adalah ikan baby grouper yang ukurannya mungkin hanya sekitar 1 kiloan. Tapi lumayan lah, teman-teman. Dengan hati yang gembira, saya taruh ikannya ke perahu. Dan sepertinya hari ini adalah hari yang sangat baik. Walaupun ikan yang kita dapatkan adalah ikan grouper yang masih segepok tangan, tapi tetap kita syukuri, teman-teman. Menyelam di kedalaman yang masih friendly untuk pemula seperti saya, sekitar 6 meteran, dari samping kanan ada ikan yang melihat saya. Tapi begitu saya menengok, ikannya langsung pergi. Sepertinya ikannya sangat pemalu. Saya coba memanggilnya, dia malah tidak peduli. Ya, jual mahal sekali ini ikan. Padahal kan saya sudah siapin gumbalan maut. Lanjut lagi mencari ikan target. Kali ini saya mengendap-endap ala ninja di antara batu karang. Mata sudah seperti detektif mencari ikan incaran. Di sini banyak sekali ikan sweat lips, tapi masih pada kecil-kecil. Dari kejauhan kelihatan ada ikan sweat lips yang lumayan. Sepertinya sudah lulus SMA. Langsung speargun saya arahin, pas sudah dekat,
Dor! Mata panah mengenai sasaran. Ikan sweatlipsnya langsung berputar 360 derajat seperti lagi goyang ngebor ala Mbak Inul. Hasil kedua kali ini lumayan, dan setelah melepaskan mata panah dari ikannya, saatnya taruh ke atas perahu karena saya akan kembali mencari target selanjutnya, teman-teman. Kembali ke dasar, dan di sini terlihat banyak sekali ikan-ikan kecil yang sangat cantik, dan karang di tempat ini juga sebagian masih bagus-bagus semua, jadi masih ditempati banyak ikan. Salah satu yang bikin ketagihan dari spear fishing, kita bisa memilih sendiri ikan yang pengen kita jadikan lauk. Bonusnya, kita bisa sekalian cuci mata melihat pemandangan bawah laut yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Bukan karena mereka tidak bisa menyelam, tapi ya ada saja alasannya. Mungkin mereka terlalu sibuk bekerja, seperti saya yang sibuk mencari nafkah untuk keluarga. Atau mungkin rumahnya jauh dari laut. Atau mungkin juga ada yang takut hitam, seperti saya yang sudah hitam dari lahir, teman-teman. Nah, untuk kalian yang tidak bisa menyelam atau yang malas ribet, tenang saja. Lewat video ini saya bakal bagiin keindahan bawah laut yang bikin mata segar seperti habis minum es cendol. Jadi stay tune terus ya. Kembali lagi ke dasar, menyelam di antara celah bebatuan, dan seperti biasa, ratusan ikan langsung datang mendekat seakan menyapa. Hai bro, mencari apaan nih? Ada yang bisa dibantu? Tapi sorry ya guys, ikan-ikan ini bukanlah target incaran saya. Dan dari kejauhan terlihat ada kawanan ikan bandeng monster, teman-teman. Terus fokus ke ikan bandengnya, siapa tahu ada yang datang mendekat seperti rezeki nomplok yang bikin dompet auto gendut. Tapi karena ikan-ikan kulit pasir ini dan ikan drummerfish terlalu banyak sehingga menutup pandangan saya. Dan dari celah bebatuan muncul beberapa ekor ikan baronan dan ikan sweatlips. Langsung saja saya coba untuk menembaknya, tapi sayangnya lagi-lagi mata panah saya meleset, teman-teman. Bergeser kurang dari 100 meter, kawanan ikan bandeng yang tadi saya lihat kembali terlihat di bawah sana. Setelah memilih target yang sedikit lebih dekat, spear gun ditembakkan dan boom! Ikannya langsung berlari sekuat tenaga, seperti lagi dikejar setan, teman-teman. Coba perhatikan pelampung yang bergerak begitu cepat, seperti sedang ditarik dengan mobil kecepatan turbo. Ini mah bukan lagi narik ikan, tapi lagi balapan F1 di bawah laut. Dan bahkan saat saya memegang pelampung, kekuatan ikannya tidak berhenti. Dan saya juga ikut terseret dibuatnya. Setelah berseling beberapa lama, ikannya sudah mulai sedikit kelelahan. Saya langsung memberikan kepada ayah saya untuk menarik ikannya. Ada sudah 2 tangga. Hari dah 21 juga tahu kalian. Ada ranger pilih sky. Dan setelah pertarungan sengit, saling tarik-menarik dengan ikan bandeng monster yang berasa seperti lagi narik tambang dengan Godzilla, akhirnya bisa diamankan ke atas perahu. Lega sekali, seperti habis ujian skripsi terus langsung dapat nilai A begitu. Kembali lagi bertemu dengan ikan bandeng, teman-teman. Wah, rezeki memang tidak kemana. Spear gun langsung saya tembakkan. Boom! Ikannya langsung berlari. Tapi larinya seperti tidak semangat begitu. Kekuatannya tidak seberapa, berbeda dengan ikan bandeng yang pertama saya dapatkan.
Ini mah seperti lagi ngejar cicilan, tidak ada gregetnya. Banyak yang mengira ikan bandeng cuma ada di tambak, padahal aslinya mereka ini anak laut juga. Mereka suka sekali nongkrong di perairan dangkal seperti pantai. Ikan bandeng ini vegetarian sejati, makanan favoritnya alga dan plankton. Jadi jangan heran kalau dagingnya tidak amis seperti ikan lain, malah ada rasa manis-manisnya begitu. Ikan bandeng ini jago sekali meloncat teman-teman. Kadang mereka suka loncat-loncat di atas permukaan air, seperti lagi pamer skill. Mungkin mereka lagi latihan untuk olimpiade. Nah, ini yang paling unik. Beberapa jenis ikan bandeng bisa berubah jenis kelamin dari betina jadi jantan. Keren bukan? Seperti Transformer saja. Ikan bandeng ini populer sekali di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Indonesia, bandeng presto sudah jadi makanan khas yang mendunia. Tidak heran banyak turis yang ketagihan dengan ikan bandeng ini. Oke, saatnya kita taruh ikannya dulu ke atas perahu karena perburuan hari ini masih panjang teman-teman. Dari atas permukaan terlihat di bawah sana ikan trevally yang berenang dengan santainya seperti tidak punya beban hidup. Dan setelah dekat dengan target, mata panah langsung meluncur tanpa ampun. Seperti cinta yang datang tiba-tiba dan tepat sasaran. Mata panah berhasil mengenai pas di titik mati ikannya sehingga tidak ada perlawanan dari ikan trevally ini. Alamak, ini mah bukan lagi nembak ikan tapi lagi ngasih sleeping beauty kiss. Ukuran ikan trevally ini sudah lumayan besar juga teman-teman, mungkin sekitar 10 jarian. Oke, setelah melepaskan sap dari ikan trevally ini, kita taruh lagi ke atas perahu karena kita akan melanjutkan kembali perburuan. Bergeser kurang dari 1 kilo, ikan kulit pasir kembali berkerumun di depan saya. Sudah seperti lagi buka open house di dasar laut. Ya ampun, pada mau silaturahmi apa gimana nih? Tapi sorry ya guys, hari ini saya lagi tidak menerima tamu. Mending kalian pada cari pacar saja biar tidak jomblo terus seperti yang lagi nonton saat ini. Menyelam lagi, masih di kedalaman 6 meteran. Tidak mau jauh-jauh, takut nyasar teman-teman. Setelah mencapai dasar, mata langsung mode siaga. Siapa tahu di kerumunan ikan kulit pasir ini ada ikan monster yang menghampiri. Terus bertahan sampai napas sudah mau habis sambil tetap fokus dan rileks. Dari arah kanan, si ikan trevally yang pernah saya temuin sebelumnya muncul lagi di depan sana. Saya kembali mencoba jurus pamungkas teknik pemanggilan ikan, tapi ternyata si trevally tidak peduli sama sekali. Hadeh, memang kadang-kadang suka begitu ya. Sudah usaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja di PHP. Tetap semangat dan pantang menyerah. Siapa tahu jodoh masih ada yang menunggu di depan sana. Seperti diskon di e-commerce suka muncul tiba-tiba. Kembali menyelam dan diam-diam merayap di bebatuan. Sudah seperti ninja lagi nyusut ke markas musuh. Ini masih di spot yang sama teman-teman. Berharap ada keajaiban di sini. Seperti menang giveaway begitu. Terus berusaha tahan napas dan menunggu ikan target datang menyapa. Tapi tidak ada satupun ikan target yang muncul. Mungkin mereka lagi pada demo minta gaji dinaikkan. Ya sudahlah, kembali ke permukaan saja. Mari kita mencari keberuntungan yang lain. Di sini saya melihat seekor ikan baronang yang lagi melamun sendirian. Mungkin lagi galau habis diputusin pacarnya. Daripada kembali ke permukaan dengan tangan kosong seperti habis ditolak gebetan, terpaksa saya tembak saja ini ikan baronang. Lumayan untuk dijadikan ikan bakar, biar semangat lagi seperti habis gajian. Mainlah untuk mengganjal perut.
Menyelam lagi ke dasar, dan dari kawanan ikan kulit pasir terlihat beberapa ekor ikan red bass yang sangat lincah. Sudah seperti anak kosan kalau belum bayar uang bulanan. Tapi sayang seribu sayang, kualitas tahan napas saya tidak mumpuni untuk menunggu si red bassnya datang mendekat. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya saya bertemu juga sama kawanan ikan sweetleaf yang sudah lumayan besar. Sambil terus menunggu momen yang pas untuk menembak ikan yang jadi incaran kali ini, terus bersabar dan jangan melakukan pergerakan tambahan supaya ikan-ikan ini tidak pada kabur semua. Sudah seperti lagi PDKT, salah langkah sedikit langsung di ghosting. Dan setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya target terkunci. Spur gun langsung saya tembakkan dan tembakan berhasil mengenai sasaran. Langsung kembali ke permukaan untuk mengatur napas lagi. Ikan sweetleaf memang cantik dan mempesona sekali teman-teman. Dan setelah menaklukkan ikan sweetleaf-nya, saatnya kita taruh lagi ke atas perahu. Dari atas permukaan, saya melihat di bawah sana ada ikan kerapu lagi bersembunyi di dalam lubang batu. Sudah seperti lagi main petak umpet, saya mulai mengatur napas dan menyelam pelan-pelan. Sudah seperti lagi ngejar gebetan yang sok jual mahal, terus turun secara perlahan, dan ketika sudah dekat dengan target, spur gun saya tembakkan dan wah! Niatnya menembak ikan kerapu, malah ikan lain yang kena. Sudah seperti lagi nembak gebetan, malah kena temannya. Alhasil, si ikan kerapu berhasil kabur dengan sukses. Entah saya lagi hoki apalagi apes. Tapi ya sudahlah, belum rezeki si ikan kerapu. Tapi dapat ikan sweetleaf juga sudah lumayan daripada tidak dapat sama sekali. Yang penting kita tetap bersyukur teman-teman. Dan untuk ukuran ikan sweetleaf ini sudah lumayan besar juga. Ora pulau tebak yang laru Perabutan tuh cilo. Lanjut lagi menyelam, dan tiba-tiba ikan trevally yang dari tadi saya incar lewat pas di depan mata. Sudah seperti mimpi jadi kenyataan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas, spur gun langsung saya tembakkan dan alhamdulillah, tembakan kali ini berhasil mengenai sasaran. Akhirnya setelah sekian lama berjuang, dapat juga si ikan trevally. Memang benar kata orang, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ukuran ikan trevally yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar. Lumayan buat kita jual, bisa untuk nambahin tabungan. Rezeki memang tidak pernah salah alamat teman-teman. Oke, dan setelah melumpuhkan ikan trevally ini, simpan lagi ke atas perahu. Dari atas permukaan, saya melihat ikan granjop yang lagi santai di bawah sana. Sudah seperti lagi nungguin angkot, saya menyelam mendekat ke ikannya dengan pelan, biar dia tidak kaget. Setelah posisinya sudah pas, mata panah meluncur lagi, dan jeng-jeng. Target kali ini berhasil kembali saya amankan. Lumayan untuk menambah koleksi ikan di atas perahu.
Dan untuk ukuran ikan ini juga tidak kecil juga tidak besar, yang sedang-sedang saja teman-teman. Ikan di spot ini masih luar biasa dan melimpah ruah. Semoga saja tidak ada tangan-tangan jahil yang datang mengambil ikan dengan cara yang tidak benar. Masih di spot yang sama, setelah sampai di dasar, kawanan ikan sweat lips datang mendekat lagi. Sudah seperti fans ngantri minta tanda tangan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tapi yang besar masih malu-malu begitu. Seperti anak baru kenalan. Dari kejauhan ikan sweat lips yang jadi incaran saya hari ini sudah mulai kelihatan. Tetap tenang dan sabar menunggu ikannya mendekat. Dan setelah penantian panjang, akhirnya ikan sweat lips masuk juga ke jarak tembak. Supergun langsung saya tembakkan dan boom. Sasaran kembali berhasil kita amankan. Memang rezeki tidak kemana, kalau sudah waktunya pasti datang sendiri. Dan biar ikannya bisa tidur pulas di dalam baka, biasanya saya tusuk dulu bagian titik matinya yang ada di bagian kepala. Biar tidak kesakitan dan tidak memberontak lagi. Habis itu baru saya taruh di atas perahu teman-teman, biar bisa beristirahat dengan tenang. Di sini saya berhasil menembak ikan baronan dan ikannya tersangkut di batu karang. Jadi saya harus menyelam untuk melepaskannya. Seperti melepaskan seseorang yang lagi gagal move on. Dan untuk ukuran ikan baronan yang saya dapatkan kali ini sudah berukuran babon teman-teman. Oke teman-teman, matahari sudah mulai malu-malu bersembunyi di balik awan. Warnanya oranye keemasan begitu. Dan cacing dan naga dalam perut juga sudah mulai berteriak. Keroncongannya sudah seperti orkestra yang lagi latihan. Maka dari itu saatnya kita putar balik haluan. Dan sampai jumpa di perburuan selanjutnya teman-teman. Mal ya. Oke guys, jadi terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Dan sebentar kita akan spill lagi penjualan ikan yang kita dapatkan hari ini guys. Angkat dulu sampan guys.
Oke guys, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita pada akhir video ini, dimana kita akan spill lagi hasil penjualan yang kita dapatkan sore tadi. Dan untuk hasil penjualan kita tadi itu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah dia hasil penjualan yang kita dapatkan sore tadi. Ikan bandeng, ikan sweat lips, trevally, ikan kakap, ada ikan baronan dan kerapu. Totalnya 287.000, lumayan untuk hasil hari ini. Oke, terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Saya Buntalasper mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan penonton setia Buntalasper dimanapun Anda berada. Salam hormat dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.